Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria, saya CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, unit kerja di SDN Sukaharja 2. Hari ini saya akan mensupervisi rekan saya yang bernama Bu Neng Sri Wahyuni. Beliau adalah guru di kelas 5. Selamat siang Bu Neng. Siang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Ya. baik. Sesuai dengan yang kita agendakan ya Bu Ning ya. Hari ini saya akan mengadakan supervisi, terutama di hari ini itu adalah kegiatan praobservasi ya. Untuk kegiatan nanti observasi ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Neng. Pertama, tema dan materi apa yang akan Ibu Neng ajarkan untuk observasi? Baik, saya izin menjawab. Untuk nanti observasi itu saya akan memberikan tema 3, subtema 3 pembelajaran 6, yaitu di kelas 5 dengan muatan materi bahasa Indonesia. Oh, jadi Ibu akan mengajarkan tema 3 ya, Iya, betul. yaitu tentang mata pelajarannya bahasa Indonesia. Dari mata pelajaran tersebut, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dari materi tersebut? Tujuan pembelajaran materi ini yaitu peserta didik dapat merancang sebuah iklan elektronik dengan iklan layanan masyarakat. Jadi Ibu mau menampilkan iklan elektronik ya? Betul. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut nih Bu, apa yang akan Ibu kembangkan dari tujuan itu? Yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan materi ini dengan sekaligus memperdalam materi, yaitu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Ibu ingin Iya, memperdalam betul, memperdalam mata pelajaran bahasa Iya. Indonesia tersebut. Oke. Betul. Nah, strategi apa Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya? Strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan mengarahkan peserta didik ke dalam pembelajaran dengan situasi belajar yang kondusif, dan tentunya saya dapat merancang dan mempersiapkan suatu pembelajaran dan menampilkan sebuah materi yaitu tentang iklan, menampilkan sebuah iklan. Jadi peserta didik itu dapat merancang iklan tersebut, bagaimana cara memeragakan iklan dengan baik, dan saya juga dapat memberikan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pemasangan atau sebuah penampilan sebuah iklan itu. Oke, jadi Ibu ingin merancang ya? Ya. Bagaimana merancang dan menampilkan sebuah iklan itu, serta bagaimana cara ya Bu ya? Cara untuk memperagakan iklan ya? Sebelum memeragakan Sebelum iklan memperagakan itu ya. ada caranya tersendiri. Oke ya Bu, bagus sekali Bu. Nah, selain itu adakah strategi lain untuk mencapainya lagi? Strategi dalam kegiatan mengajar ini tentunya saya harus mempunyai beberapa atau strategi yang lebih kaya, strategi yang lebih menarik, yaitu di sini saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang variatif, yang menarik tentunya, agar peserta didik dalam belajar itu lebih antusias, lebih fokus. Di sini saya menggunakan metode-metode seperti penugasan, diskusi, dan juga ada metode based learning. Itu juga saya gunakan project based learning itu. Dalam metode project based learning ini, di sini saya menerapkan bagaimana agar situasi pembelajaran lebih menarik dan kondusif, tentunya untuk peserta didik lebih memberikan pelatihan yang lebih bisa berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran ini. Peserta didik pun di situ dapat bergotong royong dan menerapkan situasi belajar yang
kondusif dan tentu peserta didik dapat berempati dalam kegiatan ini. Jadi ada metode yang variatif ya Bu ya. Ada diskusi ya. Jadi Ibu menggunakan metode yang variatif, adanya diskusi, adanya penugasan juga, terus adanya juga project based learning ya Bu ya. Jadi based learning itu jadi di dalamnya itu ada menanamkan peserta didik itu untuk berkolaborasi dan bergotong royong. Oke, bagus. Dari strategi yang akan Ibu lakukan, kira-kira adakah kendalanya? Untuk kendala ada. Di sini kendalanya yaitu peserta didik kurang percaya diri. Jadi kendalanya ya peserta didik kurang percaya diri. Betul. Ya Bu. Oke. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, langkah apa aja yang akan Ibu lakukan? Langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi ini, saya di sini mempersiapkan betul-betul persiapan yang matang dalam sebuah kegiatan pembelajaran ini. Di sini saya dalam KBM ini tentunya saya ada persepsi dulu, seperti di dalam kegiatan awal itu saya mengadakan persepsi, jadi mengulang materi yang sebelumnya. Lalu setelah itu adapun langkah-langkah di sini anak-anak itu ada menguasai langkah-langkah ketika untuk menampilkan sebuah iklan itu. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan itu seperti membaca teks atau membaca naskah iklan. Di sini saya memberikan arahan dan tentunya motivasi untuk peserta didik. Oke, jadi untuk mengatasi strategi itu Ibu menggunakan persepsi dulu. Betul. Ya. Jadi untuk meningkatkan ya Bu ya, ke salah satu kepercayaan dirinya gitu. Betul. Juga menanyakan juga ya Bu ya. Tadi membuat langkah ya Bu ya, langkah membuat dalam pembuatan si naskah iklan. Iya, betul. Dan memberikan arahan ya Bu ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Serta motivasi ya. Nah, sebelum diakhiri nih Bu, dari percakapan yang tadi ya Bu ya. Nah, dari pertemuan ini apa yang Ibu dapatkan pada sesi praobservasi hari ini? Ya, baik. Dalam kegiatan praobservasi ini, di sini alhamdulillah saya mendapatkan begitu banyak pembelajaran dan begitu penting bagi kita sebagai seorang pengajar ya. Kegiatan belajar mengajar itu harus ada betul-betul persiapan, planning atau persiapan yang matang, terutama mempersiapkan seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan tentunya mempersiapkan diri kita sebagai pengajar ke dalam kegiatan belajar ini. Dalam ini tuh diri kita harus betul-betul siap. Tanpa ada persiapan itu tidak akan mungkin bisa maksimal gitu ya. Tentunya dalam kegiatan praobservasi ini saya yakin tanpa ada praobservasi ini mungkin akan kurang maksimal gitu. Wah, jadi menurut gue ini penting banget ya Bu-nya. Jadi sebelum kita terjun mungkin ya Bu. Betul. Ya kesannya kita harus membuat dulu persiapan gitu ya Bu ya. Adanya mempersiapkan seperti tadi alat peraga ya Bu, jadi persiapan diri juga ya. Jadi setidaknya bisa optimal gitu ya. Lebih maksimal ya. Mungkin hari ini cukup ya Bu ya kegiatan praobservasinya. Saya tunggu besok ya Bu ya. Saya pengen melihat bagaimana observasi besok ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Neng. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Ain. Ya, Ain tidak masuk. Kenapa?
Mudah-mudahan Ain semoga lekas sembuh ya, kita doakan sama-sama ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 6, yaitu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rafa. Siap, berdoa dimulai. Dengan Maria salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana? Tadi sudah makan di rumah? Makan dulu? Tapi kelihatannya belum semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oke? Semangat ya. Tepuk semangat. Ayo semangat. Oke, tepuk tangan. Luar biasa, kalian selalu semangat, harus selalu kompak ya. Selalu menjaga kekompakan dan ketertiban dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sekarang Ibu minta kalian berdiri semua, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Siap. Buka mulutnya. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Tepuk tangan. Ibu hari ini akan memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan. Tema berapa? 3. Tema 3. Pembelajaran dengan muatan materi bahasa Indonesia. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian peserta didik dapat memahami tentang bagaimana cara menyusun naskah iklan ya itu dan lalu kalian bisa mempresentasikan iklan tersebut ya. Jadi kalian nanti tujuan pembelajaran ini kalian dapat mempresentasikan sebuah iklan elektronik nanti dengan penuh rasa percaya diri, semangat, dan kalian tentu saja harus merasa dan selalu kompak ya. Kemarin belajar tentang apa? Menyusun naskah iklan, Bu. Menyusun naskah iklan. Nah, di sini materinya yaitu di sini kita kemarin sudah tadi kalian sebutkan kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menyusun naskah iklan dan bagaimana membuat storyboard. Nah hari ini anak-anak ya, hari ini kita akan materi hari ini kita akan mempelajari merancang sebuah naskah iklan dan nanti kalian setelah merancang naskah iklannya kalian dapat menampilkan atau mendemonstrasikan di depan ya secara berkelompok. Nah tentu saja kalian nanti di depan itu menampilkannya harus dengan rasa percaya diri dan kompak ya. Nah setelah itu anak-anak di sini bagaimana sih cara membuat atau cara memeragakan iklan tersebut? Nah di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memeragakan
iklan media elektronik yang dalam tidak jelas, harus lantang. Jadi misalnya hai gitu misalnya ya. Jadi jelas, tidak hai. Jadi artikulasinya harus jelas dan lantang. Yang kedua, cara memperagakan iklan media elektronik yaitu menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggema. Perhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Nah, ini juga penting. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Jadi, kalian itu harus tahu iklan yang kalian pasang itu harus tepat sasaran. Tujuannya untuk apa? Ya, begitu. Yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Jadi kalian harus bisa memilih media yang cocok. Ibu akan memberikan di sini ibu akan memberikan tugas, yaitu kita langsung praktek untuk menentukan atau membuat naskah iklan, lalu kalian memperagakannya, mendemonstrasikannya di depan. Oke, siap? Sekarang kalian membuat naskah dulu ya. Silakan buat naskah dulu. Nanti setelah itu baru demonstrasikan di depan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Diskusikan dengan anggotanya yang lain. Bikin naskah dulu ya. Sudah membuat naskahnya? Sudah siap tampil ke depan? Sudah. Oke. Kita panggil kelompok berapa yang tampil pertama? Oke, silakan maju kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, ingat, kelompok yang lain menilai. Siapa yang menilai kelompok 6? Kelompok 5. Membantukan kelompoknya diisi. Oke, perhatikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menpresentasikan dapur. Ada kandungan apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk jempol dulu untuk kelompok 6. Tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Kelompok berapa? 1. Semangat kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan iklan promo belok.
Di warung terdekat mau ada sehat-sehat 2000 aja murah. Belinya lumer bisa digeser. Belinya lumer bisa digeser. Delicioso, enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jampak. Bagus. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 3 akan mempresentasikan iklan sampo Emeron. Wow, cukup banget. Sebelum pakai sampo apa ya? Katanya, ayo, Rin, aku mau nanya deh. Mana? Kamu kok bisa rambutnya panjang, kalau sama rambutnya itu yang benar apa? Iya. Oh, emeron. Aku mau pakai sampo emeron. Oh, coba ya. Kita mau dong. Makasih ya, Queen. Dari mana sih sampo emeron? Emeron, emeron, emeron gaya rambut, gaya pesona. Oh emeron, ayo teman-teman mulai sekarang kita pakai sampo emeron. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk jempol untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 4 akan menampilkan iklan Pilus Darah. Ayo teman-teman, kita tampilkan iklan ini. Lagi sendirian atau sama teman, ceriain Pilus Garuda. Nikmati warna-warni hatimu, ceriain Pilus Garuda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol untuk kelompok. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, ya baik anak-anak. Sudah dinilai tadi lembar kerja kelompoknya sudah diisi. Nah, baik, kita kumpulkan dulu ya. Mana lembar kerja kelompoknya? Oke, terima kasih. Kalian tadi sudah bagus mengambil tampilannya. Ibu harap kalian nanti bisa membuat sebuah produk iklan yang lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup
tidak? Kalian sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari hari ini? Ibu akan memberikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh kalian. Diisi dengan sendiri, tidak boleh menyontek ya, karena kalian harus mengisi dengan sendiri ya. Oke, Ibu bagikan lembar evaluasinya. Baik, silakan diisi langsung ya. Kegiatan pembelajaran hari ini pada kesimpulannya itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyusun naskah iklan dan bagaimana kalian mempresentasikannya atau menampilkannya iklan tersebut dengan baik ya. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan berdoa ya. Siap. Sudah lurus, sudah bulunya sudah diluruskan, sudah rapi. Silakan kelas memimpin doa pulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Neng hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau baik Mbak ya. Nah, hari ini ada kegiatan coaching yang berkenaan dengan observasi kemarin ya Bu Neng. Hari ini saya didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Bapak Giri Ujang Giri Maulana, beliau dari SDN Cigombong 1. Nah, mengenai observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Neng setelah diobservasi? Ya, perasaan saya alhamdulillah baik, senang, cukup gembira karena kemarin itu saya mengajar dengan persiapan-persiapan yang lebih matang. Jadi begitu banyak planning-planning yang memang harus dipersiapkan lebih matang lagi. Oke, berarti Bu Neng sudah mempersiapkan ya sebelumnya ya. Nah, di sini dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita ini? Yang saya harapkan itu adanya perbaikan dan juga masukan yang lebih untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi dalam proses mengajar saya nanti ke depannya itu harus lebih prepare lagi, lebih bagus lagi gitu. Oh, jadi pengen ada perbaikan ya Bu ya? Ya, perbaikan dan perubahan agar kita supaya lebih dan baik. juga masukan-masukan ya, dan ada masukan-masukannya ya. Dengan masukan seperti itu buat kita untuk dijadikan pelajaran. Ya. Oke. Nah, dari strategi yang kemarin Ibu sampaikan di kelas, di praobservasi kemarin, apakah semua strategi tersebut sudah dilaksanakan? Bisa Ibu ceritakan? Ya, strategi yang kemarin sudah dipersiapkan itu alhamdulillah terlaksana di dalam kegiatan belajar mengajar kemarin itu. Adapun beberapa strategi yang ada yang tidak sesuai gitu. Jadi memang harus banyak lagi strategi yang memang harus dipersiapkan lagi dalam kegiatan belajar mengajar ini. Jadi secara di planning Ibu sudah sesuai planning itu ya di RPP di ininya. Nah, ternyata ada yang belum sesuai Bu Neng. Oke. Nah, mengenai terkait tujuan pembelajaran yang sudah apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu dapat terlaksana, yaitu peserta didik dapat membuat sebuah naskah dalam iklan. Jadi peserta didik itu selain membuat sebuah naskah itu bisa mempresentasikan atau menampilkan iklan tersebut dengan percaya diri, dengan semangat gitu. Oh, jadi peserta didik itu dalam kemarin itu membuat naskah iklan
sudah ada juga mempresentasikannya ya. Jadi tujuannya juga sudah tercapai. Betul. Oke. Nah, dari yang Ibu ceritakan, hal-hal baik apa yang bisa dipertahankan, Bu? Hal baik yang bisa dipertahankan yaitu dengan persiapan yang tentu harus persiapan yang matang, yaitu tadi yang seperti saya bilang ada planning sebelum saya mengajar itu, ada persiapan yang begitu harus betul-betul dipersiapkan, seperti ada langkah-langkah pembelajaran itu seperti apa, mempersiapkan alat dan bahan mengajar itu apa saja gitu. Seperti kemarin saya menggunakan media InFocus berupa gambar dan video itu seperti itu. Oke. Tadi kan hal yang baik yang harus dipertahankan. Nah, ada hal yang harus diperbaiki dari Bu Neng itu yang harus diperbaiki itu seperti diri saya sendiri gitu, khususnya untuk diri saya sendiri, saya harus lebih giat lagi untuk membekali ilmu pengetahuan yang saya miliki, itu harus saya lebih kembangkan lagi, saya lebih giat lagi belajar. Selain saya mengajarkan kepada peserta didik, tentunya saya juga harus belajar juga dan tidak putus asa dalam selalu mencari tahu bagaimana memotivasi peserta didik, bagaimana memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik gitu. Oke. Jadi tadi yang Ibu bilang harus pertahankan ya, persiapan yang harus matang. Betul. Gitu ya. Terus adanya JKT bahan juga ya Bu ya. Terus betul. untuk memperbaikinya juga perlu adanya giat lagi ya Bu ya, Iya. Ibu untuk belajar ya. Adapun seperti sharing juga dengan teman guru yang lain gitu. Jadi kita perlu sharing bagaimana nih strategi dalam memberikan pembelajaran yang menarik gitu. Selain itu juga yaitu pembekalan diri saya, selain saya sharing ataupun saya menggali ilmu pengetahuan yang lain, juga saya harus lebih giat lagi mencari kegiatan yang memang bermanfaat dalam di ranah pendidikan ini. Oke. Yang menurut Ibu tadi dari hal-hal yang harus diperbaiki, yang Ibu tadi utarakan. Nah, apa rencana Ibu untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Rencana saya untuk memperbaiki hal ini yaitu kembali lagi kepada pembekalan diri saya, dengan saya mengembangkan diri. Itu saya aktif dalam kegiatan KKG, terus saya juga aktif dalam seperti BIMTEK, saya mengikuti kegiatan BIMTEK ya. Tentunya juga saya juga harus dapat menggali ilmu pengetahuan di berbagai macam media elektronik yang memang kita harus bisa menyesuaikan di zaman globalisasi ini, di zaman kemajuan ini. Tentunya saya juga harus bisa mengikuti itu semua. Oke. Ada lagi Bu hal yang lain seputar yang tadi itu Bu? Ada lagi? Seputar yang tadi ya seperti ini Bu, kita sharing dengan guru yang lain. Di sini juga kita di sekolah ini juga ada komunitas praktisi ya. Kita berkontribusi, sharing. Jadi tentunya tujuannya untuk yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan diri kita. Oke, jadi sebagai pengajar. Oke, jadi rencana itu mengikuti KKG ya? Iya. Ada mengikuti pelatihan BIMTEK, sharing. mau BIMTEK secara daring ataupun secara tatap muka juga saya ikuti. Oke, jadi tadi ada BIMTEK mau online ataupun daring, terus mau online ataupun tatap muka juga, terus ada juga sharing sama komunitas praktisi ya. Iya, betul. Oke, bagus sekali Bu Iya. Neng ini ya. Jadi ini program atau rencana strategi Bu Neng dalam mengembangkan. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu tadi utarakan, kira-kira kapan ya Bu waktu yang dilaksanakannya?
waktu yang akan dilaksanakannya itu sebelum kegiatan belajar mengajar itu sehari sebelumnya saya harus bisa meluangkan untuk mempersiapkan bagaimana esok hari dalam mengajar. Tentu setelah pulang mengajar juga saya dapat mengikuti kegiatan seperti di media sosial gitu ya. Ada kegiatan BIMTEK, yaitu kegiatan yang memang betul-betul bermanfaat bagi di dalam ranah pendidikan ini. Untuk kegiatan BIMTEK ini kan, BIMTEK itu ada terjadwal tersendiri atau gimana Bu? Untuk BIMTEK ya betul ada jadwal tersendiri. Jadi nanti di situ saya membekali diri itu mengikuti BIMTEK itu. Jadi saya daftar dulu gitu. Jadi di situ saya bisa memilih waktu pelaksanaannya itu kapan gitu. Di situ sudah terjadwalkan. Oh, jadi untuk BIMTEK itu pengembangan diri itu cuman nanti harus daftar dulu kapan, kan ketahuan ya Bu ya, Iya, kapannya gitu. Kalau untuk pengembangan diri Bu Neng yang Betul. tadi itu yang untuk di kelas mungkin Iya, ya tadi betul. mempersiapkan dulu sebelumnya. Oke Bu ya. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu laksanakan tadi ya, Iya. kira-kira indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilannya yaitu peserta didik sangat antusias dan senang dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi di dalamnya tercipta suasana yang memang di situ peserta didik itu lebih menarik gitu. Jadi di situ kita itu pembelajaran juga lebih kondusif, lebih efektif gitu. Itu untuk ke siswa ya. Nah, untuk Iya. pengembangan Bu Neng itu rencana itu tuh indikatornya apa Bu Neng? Pengembangan untuk Indikator Bu Neng indikator saya dan itu setelah mengikuti BIMTEK. BIMTEK itu ya saya lebih luas wawasannya, dan memang bekal-bekal yang saya miliki itu setelah mengikuti berbagai macam BIMTEK ataupun kegiatan seperti saya di online itu, saya mencari tahu tentang metode-metode pembelajaran ataupun tentang kiat-kiat bagaimana sih untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan kondusif di sekolah itu, yaitu saya dengan melihat atau mengikuti kegiatan yang memang positif dalam untuk pembekalan diri saya gitu. Oke, jadi secara dari ininya indikatornya ya, jadi ke siswa itu Bu Neng itu lebih ke anak itu bisa menciptakan suasana yang kondusif. Ya, untuk pengembangan dirinya itu pengetahuannya kita tuh lebih luas ya Bu ya. Betul. Jadi kita lebih luas sehingga kemampuan mungkin Betul. berkembang ya. Nah, siapakah orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana-rencana tersebut? Tentunya dalam rencana ini yang saya akan libatkan yaitu seperti teman-teman di KKG, terus lalu ada rekan-rekan guru di sekolah, kepala sekolah, dan tentunya peserta didik. Oke, jadi ada rekan-rekan KKG ya, banyak ya Bu. Ada rekan-rekan guru juga, kepala sekolah, dan peserta didik juga. Betul. Itu yang akan Ibu libatkan dalam rencana itu ya. Oke. Nah, dari pertemuan ini Bu Neng, apakah ada yang masih mengganjal menurut Bu Neng dari yang percakapan kita ini? Untuk mengganjal sih ya itu mungkin seperti saya ingin ada masukan-masukan untuk dalam mengembangkan khususnya untuk diri saya gitu, yang berkaitan dengan pendidikan ini. Lalu sebetulnya saya masih perlu banyak belajar gitu ya. Saya masih perlu banyak harus menggali ilmu pengetahuan untuk bekal untuk saya sebagai pengajar atau guru. Ya, sebenarnya sama Bu Neng, saya juga masih banyak belajar. Dan seputar dari kegiatan yang kemarin yang observasi, dari pertama kegiatan ada kegiatan inti dari pra itunya itu Bu Neng udah memaparkan semuanya ada sesuai dengan rencana. Nah, hal yang menariknya di bagian inti ya Bu ya, karena kemarin saya lihat intinya itu juga anak itu memang sih ada sebagian ya, anak itu kreatif
yang saya lihat kreatif, bagus, jadi bisa menampilkan benar sesuai dengan yang ada di RPP, yang bisa menampilkan mempresentasikan layanan iklan secara mungkin menirukan ya kayak di iklan-iklan bagus. Nah, secara itu kalau dalam kegiatan pembelajaran tuh itu yang ibu lihat kemarin, yang saya lihat kemarin, ibu tuh seperti kayak pembelajaran berdiferensiasi, cuman lebih ke kelompok ya. Tapi bagus Bu Neng, itu ada produknya. Nah mungkin ibu pernah mendengar berdiferensiasi itu seperti apa? Berdiferensiasi itu ya seperti dalam kegiatan itu yang aktif kayak gitu. Oh ya, mungkin nanti karena ya berdiferensiasi itu jadi pengelompokan anak sesuai dengan pembelajaran di kelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak itu biasanya kita tuh karena gini, yang selalu diutamakan, yang selalu di ini kan prioritas anak ABK. Khususnya ada caranya, strateginya ya mungkin. Tapi di sini semuanya itu berasa adil Bu Neng. Jadi tidak terfokus si anak satu. Jadi semuanya merasakan. Jadi anak itu tidak ada yang istilahnya nggak bisa. Semuanya ada bisa gitu. Cuman di situ ada makanya dibilangnya pembelajaran berdiferensiasinya. Berdiferensiasi itu anak itu dimulai kegiatannya pembelajaran itu sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya. Nah, itu gaya belajar itu ada yang gaya anak itu yang memang gaya belajarnya auditory, mendengarkan, ada yang memang dengan visual, ada yang memang kinestetik. Nah, di situ kadang suka anak di pembelajaran itu kita suka bingung, kok anak itu ngorek aja. Nah, berarti dalam proses pembelajaran kita perlu menggunakan berdiferensiasi. Nah, berarti anak yang senang lari-larian itu kita katakan golong kita masukkan kata anak itu masukin ke golongan kata kinestetik. Ya, jadi di dalam kinestetik nanti proses pembelajaran berbeda. Cuma semuanya materinya sama. Cuma di situ mungkin menggunakan media ataupun strategi hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang saya lihat kemarin pun anak sudah tertib Bu ya, istilahnya bukan tidak ada yang ngobrol ataupun yang lari-lari kemana. Kadang-kadang Bu Neng sudah mengkondisikan ya, istilahnya anak memang sehari-hari sudah mengkondisikan ya, karena mungkin Bu Neng sudah membuat kesepakatan kelas ya. Yes. Oke, ya bagus. Karena kesepakatan kelas memang penting ya. Saya sebelum menggunakan kesepakatan kelas ya, memang setelah menggunakan kesepakatan kelas itu saya terapkan di kelas. Alhamdulillah anak itu yang biasanya ribut atau mereka sudah bisa ngerem sendiri. Jadi kondusif. Iya, kondusif. Jadi secara langsung anak itu sudah mulai melakukan budaya positif. Ya mungkin Bu Neng sudah tahu kan budaya positif seperti apa ya kita. Itulah pentingnya sebenarnya budaya positifnya untuk di kelas. Tadi caranya itu dengan kesepakatan kelas dulu ya Bu Neng ya. Jadi insya Allah ke depan ininya anakku akan melaksanakan dan menerapkan budaya positif juga. Nah, di sini ada lembar aktivitas ya Bu Neng ya, yang pengembangan diri. Nah, aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu Neng kembangkan apa ya? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya kembangkan yaitu saya mengikuti itu tadi kegiatan KKG, BIMTEK ataupun seperti komunitas praktisi yang di sekolah. Lalu di situ saya memang harus aktif karena memang itu penting sekali. Oke, jadi Bu Neng aktivitas pengembangan dirinya mengikuti KKG ya, adanya BIMTEK ya yang tadi yang Ibu Neng ini, terus ada komunitas praktisi ya, memang komunitas praktisi di sekolah juga mulai berkembang ya Bu Neng ya. Jadi sharing walaupun tempatnya juga ya seenak kita mungkin ya di mana gitu ya. Nah, dari aktivitas pengembangan tersebut, tujuan yang hendak dicapainya seperti apa Bu Neng? Tujuannya ya khususnya untuk diri saya itu jadi diri saya lebih profesional lagi dalam mengajar. Jadi saya mempunyai bekal-bekal ilmu pengetahuan yang memang harus, dan memang kita juga harus selalu belajar
walaupun kita sudah menjadi guru, tetap kita juga harus belajar gitu. Jadi agar nanti kita lebih profesional, kita lebih kaya dengan pembekalan diri kita dalam profesi sebagai guru itu. Oke, jadi ibu pengen tujuannya tuh lebih profesional dalam Betul. ini ya, mungkin di kompetensi Bu Ningnya ya Bu ya. Nah tadi tujuannya ya, jadi ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Ning? Ukuran keberhasilannya yaitu balik lagi ya, jadi kita kaya dengan ilmu pengetahuan, sebagai pengajar kita kaya dengan wawasan, dan dampak dari positif dari kita bekal diri kita itu, kita bisa membawakan ke kegiatan mengajar itu di kelas. Peserta didik bisa lebih kreatif, jadi peserta didik itu berpikirnya lebih kritis di situ. Lalu yaitu keberhasilan dalam mengajar itu seperti kita menambahkan wawasan yang lebih maju dengan menggunakan aplikasi ya, gitu ya, dengan mengikuti kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Oke, nah sekarang pendukungnya apa Bu Ning ya? Pendukung, daya dukung dari pengembangan tersebut. Daya dukungnya itu alhamdulillah di sekolah ini ada operator dan operator sekolah yang begitu sangat aktif dan memang menguasai teknologi ya, menguasai media-media elektronik yang memang bisa membantu dengan proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Terus juga tidak luput yaitu daya dukungnya dari teman-teman rekan sejawat, teman-teman guru yang sangat luar biasa, memang kompak di sekolah ini dalam sharing gitu dengan sesama pengajar. Itu dukungannya luar biasa, sangat bagus. Oke, jadi ada dukungnya, ada OPS ya, Iya. jelas ya, OPS pasti menguasai IT ya. Iya. Dan guru-guru rekan-rekan yang lainnya, karena di sini guru-guru juga hampir semuanya udah menguasai IT ya. Iya. Walaupun istilahnya beberapa ya, termasuk saya pribadi yang agak-agak merayap-rayap Karena gitu. saling memotivasi Iya, ya. saling motivasi ya. Jadi banyak tahu gitu ya. Betul. Harus begini-begini. Nah, di sini waktunya untuk pengembangan itu gimana Bu Neng? Waktu untuk pengembangan ya di sekolah bisa untuk ininya setelah pulang mengajar gitu ya, kita bisa berdiskusi membicarakan atau memberikan wawasan-wawasan, saling bertukar pikiran. Mungkin kalau untuk itu kok di situ kan ada BIMTEK, komunitas praktisi, mungkin setelah selesai Betul. sekolah ya. Kalau misalkan untuk mengikuti KKG itu kan gimana? KKG itu biasanya diikuti di gugus ini per 1 tahun itu bisa 3 kali gitu ya. Jadi itu bisa dilaksanakan di tiap gugus atau di tiap ranting. Itu dilaksanakannya ya sepulang mengajar juga sama waktunya gitu. Oh iya, jadi sepulang ngajar ada jadwal terus Ada jadwalnya. Oke, ada jadwal ya. Oke. Jadi ya, kalau KKG itu ada jadwalnya. Jadi kita tuh melaksanakannya itu setelah ini ya, pulang. Setelah pulang mengajar. Setelah mau pulang ngajar, oke ya. Bagus. Nah, bagus sekali Bu Neng ini pengembangan dirinya, dan di sini apa yang Ibu rasakan selama di coaching bersama saya dan Pepe ini? Selama di coaching ini alhamdulillah Masya Allah ya, saya sangat senang sekali karena saya dapat ilmu pengetahuan, saya dapat belajar di sini, betul-betul sangat luar biasa. Saya pun senang dan bahagia mengikuti coaching ini. Di sini saya dapat mengembangkan diri saya gitu. Jadi betul-betul saya itu di sini bisa menambah wawasan, dan itu dia yaitu saya bisa lebih profesional lagi gitu. Ini ya banyak belajar ya Bu Neng ya. betul. Kita mendapatkan setiap ini pasti ada ilmu ya Bu Neng ya. Oke.
Ya, terima kasih ya Bu Neng ya, hari ini sudah menyempatkan waktu ya. Mungkin nanti ada dari pihak PP yang akan mengutarakan bagaimana. Ya baik, terima kasih Bu Komaria sama Bu Neng. Bu Komaria selaku coach ya, kemudian Bu Neng selaku coach seperti itu. Untuk Bu Komaria selaku coach ini sangat luar biasa karena Bu Komaria sudah memiliki, berdasarkan hasil pengamatan barusan ya, Bu Komaria itu sudah memiliki kompetensi seorang coach. Salah satunya adalah presensi, artinya mulai dari pikiran, ucapan, seluruh raganya, Bu Komaria itu sudah hadir bersama dengan coachnya seperti itu. Artinya ketika Bu Komaria menyimak apa yang diutarakan oleh coach, kemudian Bu Komaria juga menanggapi dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang coach. Itu berarti Bu Komaria sudah hadir sepenuh jiwa raganya di sini seperti itu. Kemudian selain itu juga Bu Komaria sudah berhasil menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Salah satunya adalah Bu Komaria tadi berulang kali menyampaikan pertanyaan terbuka. Salah satu cirinya adalah Bu Komaria menggunakan kata tanya bagaimana dan seterusnya begitu ya. Kemudian Bu Komaria juga tadi sudah bisa mendengarkan secara aktif. Salah satu cirinya adalah Bu Komaria sudah bisa menemukan poin-poin penting terkait dengan tanggapan-tanggapan atau hasil dari pemaparan seorang coachnya seperti itu, dalam hal ini Bu Neng. Kemudian Bu Komaria juga alhamdulillah sudah bisa mendengarkan atau menanyakan dengan prinsip PASA. PASA itu R-nya adalah research, berarti Bu Komaria sudah bisa menemukan kata kunci, kemudian menggarisbawahi poin-poin pentingnya dan lain sebagainya. Kemudian Bu Komaria juga tadi sambil mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach Bu Nengnya, kemudian Bu Komaria melakukan summarize, merangkum dengan mencatat poin-poin pentingnya di situ. Kemudian setelah itu Bu Komaria juga menyampaikan pertanyaan berupa AS gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dari apa yang didengarnya, dari apa yang disimaknya, dari apa yang dicatatnya. Berarti Bu Komaria sudah mampu untuk bertanya dan mendengarkan dengan prinsip PASA. Kemudian dari alur coachingnya dengan menggunakan alur Tirta, kayaknya tujuan dari Bu Komaria menanyakan tujuan dulu di awal gitu ya, dengan bertanya atau dengan menanyakan apa harapan Bu Neng dalam kegiatan coaching kali ini. Kemudian selain itu juga Bu Komaria menanyakan terkait dengan identifikasinya begitu. Di situ menanyakan tujuan pembelajarannya, kemudian hal baik apa yang Bu Neng temukan dalam kegiatan pembelajaran, itu berarti termasuk ke dalam tahapan identifikasi. Berikutnya Bu Komaria juga tadi sudah menanyakan terkait dengan perencanaan atau R-nya ya, rencana. Di situ Bu Komaria menanyakan apa tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang ditemukan dari hasil pembelajaran Bu Neng. Berikutnya Bu Komaria juga tadi sudah menanyakan terkait dengan tanggung jawabnya. Di situ berupa komitmen dari Bu Neng, misalnya Bu Neng akan mengikuti kegiatannya dengan sesuai dengan jadwal, misalnya kegiatan sesuai dengan jadwal target setelah kegiatan sekolah dan seterusnya begitu. Jadi secara umum Bu Komaria sudah sangat baik selaku coach begitu. Kemudian dari coachingnya Bu Neng, alhamdulillah Bu Neng sudah bisa memaparkan apa yang ada dalam isi hatinya, apa yang ada dalam pengamatannya begitu, tanpa diintervensi oleh Bu Komaria. Ini merupakan berasal dari kemauan Bu Komaria juga menyampaikan pertanyaan terbuka itu gitu ya. Akhirnya Bu Neng bisa dengan lugas, dengan leluasa menyampaikan temuan-temuannya ketika pembelajaran di waktu kemarin, observasi di kelas seperti itu. Secara umum proses coaching hari ini, pasca observasi ini semuanya sangat luar biasa. Baik Bu Komaria selaku coach, kemudian Bu Neng selaku coaching seperti itu. Begitu tanggapan dari saya. Ya Bapak, terima kasih.